Mana Kika? Saya masih bingungnya cara ini Pak, cara membuat grafik behavior over time-nya. Oke. Behavior over time itu menirukan data historis, sebuah dinamika dalam suatu rentang waktu tertentu. Kemudian diplot dalam grafik waktu. Nah, ini selalu waktu ya. Misalnya penduduk Indonesia gitu ya. Misalnya penduduk Indonesia makin lama makin naik. Satuannya apa? Jiwa atau populasi. Nah, ini adalah behavior over time. Dari waktu 1930 misalnya sampai tahun 2010. Nah, ini behavior over time. Nah, dari mana behavior over time ini? Dari data historis. Kemudian data historis ini yang biasa di tabel ini diplotkan dalam grafik waktu. Nah, kalau sudah begini kan udah kelihatan nih polanya ya. Terus kalau bikin grafik behavior over time ini kita harus pakai fencing juga Pak, atau kita bisa bikin manual aja? Soalnya saya lihat di tutorial YouTube tuh ketika bikin causal loop diagram tuh kayak ada masukin data, terus nanti jadinya grafik diagram gitu Pak. Itu behavior over time atau apa ya? Behavior over time tidak harus pakai Vensim. Vensim itu sekali lagi software hanya mempermudah gitu ya, bahwa dia bisa pakai aja gitu. Kalau kamu bisa itu, kalau kamu mempermudah ya, kalau membuat repot nggak usah dipakai. Ingat ya, itu hanya tools ya. Paling mungkin saya pada minta klarifikasi juga. Nah, kan kalau misalnya yang Bapak jelaskan tadi itu menggambarkan apakah benar model behavior itu tuh Pak, yang keseluruhan ini tuh masuknya ke model behavior atau gimana Pak? Kalau ini menggunakan model regresi misalnya, ini kan dicatat ini angka-angka ini masing-masing yang ada di sini. Angka-angka jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Masukkan ke persamaan regresi. Maka nanti bisa diekstrapolasi dan kita bisa memprediksi. Nah, kalau sistem dinamik gimana? Ini BOT-nya. Kalau diprediksi begini, yang dia inginkan begini, gitu kan? Problem kan? Sekarang gimana cara memodelkan sistem dinamik? Apakah mengumpulkan? Enggak, tidak. Nah, kalau ini problem, gitu, maka dicari dari sini tuh mengapa jumlah penduduk ini naik. Begini loh yang namanya populasi itu naik karena kelahiran, gitu kan? Dia bertambah karena kelahiran. Populasi semakin besar, kelahiran semakin besar. Berkurang karena kematian, mengurangi ini positif. Betul kan itu? Kematian ditentukan oleh apa? Oleh harapan hidup. Kelahiran oleh apa? Oleh fertilitas. Oh, ini toh. Ya ini gambarannya causal loop diagram atau yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Mengapa ini naik terus? Mengapa behaviornya seperti ini? Mengapa dinamikanya seperti ini? Mengapa dinamika seperti ini? Karena ini loh penyebabnya. Tentu saja tidak sesimpel ini. Ya memang tidak sesimpel ini ya. Ini kan baru simpel. Lebih kompleks gitu ya, lebih karena harus menggambar kenyataan. Bergantung sudut pandang Anda akan memodelkan apa. Misalnya memodelkan program keluarga berencana, tentu saja ini yang diperbesar. Tapi kan yang dimainkan mending fertilitas diturunkan atau orang dibatasi umur hidupnya kan gitu. Nah, ini bermain gitu. Gitu kira-kira Kintara. Ada pertanyaan lanjutan dari Kintara lagi atau dari yang lain? Mungkin Pak kalau berarti kaitannya dengan real world behavior itu kan itu tuh kenyataan yang terjadi di dunia berarti ya Pak. Jadi misalnya real world behavior itu kalau dalam konteks yang gambar tadi itu yang data dari BPJS-nya berarti ya Pak. Bagaimana dia seiring berjalannya waktu secara historis, secara BPS realita. bukan BPJS. Ya, ya maksudnya BPS. Sesuai data BPS, berarti itu tuh emang menggambarkan real world behavior-nya ya. Baru setelah datanya nggak tersedia, misalnya 2002 ke atas, itu baru kita bisa proyeksikan menggunakan tadi apa sih? Ya inilah sistem dynamics ya. Berarti gitu ya Pak. Soal memproyeksikan ini ya atau mengekstrapolasi bisa dengan sistem dynamics atau bisa dengan model lain ya.
atau secara sekilas pun ya kita ini selalu punya insting untuk memprediksi. Sebelum ya nenek moyang kita belajar statistik juga kan begitu. Gitu ya. Dia menghitung kalau awan sudah mulai mendung, itu dia memprediksi hujan. Karena pasti hujan nggak? Belum tentu, nggak ada kepastian bahwa diprediksi kemungkinan besar hujan, iya. Kalau ada suara tonggeret, tahu nggak tonggeret? Tahu. Tahu. Nah, itu pasti 2 minggu lagi akan kemarau. Itu nenek moyang kita jauh sebelum kita mempelajari statistik, apalagi sistem dinamik. Pola-pola itu secara instinktif ya dipunyai oleh kita. Oleh karena itu, maka pola itu dengan sendirinya dapat dipahami pola itu. Nah, tinggal seberapa akurat. Kalau si pola itu ingin tidak terjadi, maka kita harus tahu apanya? Sebab akibatnya. Harus tahu sebab mengapa itu terjadi. Kan mencari hubungan sebab akibat itu mengapa pola itu terjadi susah, panjang. Maka pakai alat, alatnya sistem dynamics gitu. Ada yang ketinggalan nggak? Pikirin, break 5 menit. Coba kita akan buat dengan Fansim sekarang ya. Fansim teman-teman sudah download ya. Sekarang saya mau bermain dengan Fansimnya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Dah, oke. Masih ingat causal loop diagram populasi? Ini causal loop saya ini kan. Causal loop diagram populasi. Ini masih ingat kan? Tadi kan saya sebutkan. Nah, ini yang menyebabkan hubungan sebab akibat atau struktur mengapa populasi di Indonesia itu naik seperti ini. Ini kan populasi di Indonesia kan, dari tahun ke tahun. Nah, ini yang namanya behavior over time. Ya, atau pola ketika data-data ini dalam satu rentang waktu tertentu, ini diplot ke dalam sebuah grafik waktu. Ini grafik waktu ya. Nah, gambar waktu. Jadi ketika diseriskan berurutan secara time series, maka terlihatlah pola. Nah, ini yang namanya behavior over time. Seperti itu. Nah, sebelum statistik diketahui oleh nenek moyang kita, ya, cerita nenek moyang kita orang pelaut. Nah, nenek moyang kita ini sebelum mereka tahu statistik, dengan sendirinya sudah membuat atau mengamati pola-pola alam, gejala-gejala alam, fenomena-fenomena yang terjadi. Itu kan seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap tonggeret berbunyi maka akan terjadi kemarau. Setiap kodok berbunyi maka akan ada hujan. Itu kan pola-pola gitu kan. Nah, pola ini terjadi karena apa? Karena ini strukturnya. Nah, sekarang struktur ini nanti akan diubah ke dalam konsep stock dan flow. Ini harusnya nanti Pak Tasrif ya, tapi saya terangkan sepintas sekarang karena supaya bisa terhayati dengan baik. Nah, ini akan digambarkan dengan konsep stock dan flow oleh Forrester itu. Gimana konsep stock dan flow itu? Gini loh stock flow ini konsepnya. Konsep stock flow itu dianggap stok itu sebagai, kalau diumpamakan dengan air, ini bak air, stok. Flow ini aliran, baik aliran air dari keran masuk maupun yang aliran air keluar, keran keluar. Outflow sama inflow gitu ya. Nah, seperti ini stok dan flow. Agar apa? Agar bisa disimulasikan. Gitu ya. Itu ini namanya stok. Nanti digambarkannya seperti ini. Defensif. Stok masuk, nanti stok keluar, ya.
Nah, ini ciri-cirinya ya. Nah, nanti saya terangkan aja. Ini ada misalnya cadangan minyak, cadangan batu bara ini diproduksi penambangan. Nah, ini stoknya tetap flow. Tapi populasi seperti ini. Populasi ini sebagai stok, kelahiran sebagai flow, kematian sebagai flow, sifatnya aja. Ya. Uang di dompet Anda stok atau flow? Uang di dompet Anda stok atau flow? Kebayang nggak? Stok. 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 Oh, Kalau gaji, stok atau flow? Flow. 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 Belanja, Flow Flow juga. out. flow juga, flow out. Gaji, flow in. Ini uang yang di dompet, gitu ya. Itu. Nah, saya akan menerangkan ini. Nah, pegawai itu bertambah karena pengangkatan. Pegawai berkurang karena pensiun. Pegawai berkurang karena pindah, gitu ya. Ini causal loop diagram diubah ya. Jadi ini limbah nuklir bertambah terus, tapi dia tidak berkurang, gitu ya. Nah, berbeda dengan ini penambangan. Cadangan minyak nggak akan bertambah, tapi berkurang terus karena produksi batu bara ini di bumi ini berkurang terus karena apa? Karena penambangan, gitu ya. Gitu, oke. Nah, tentang contoh tabungan masih ingat kan? Tabungan bertambah karena bunga tabungan seperti ini ya. Maka kalau digambarkan dengan stock flow akan begini. Gitu. Bunga tabungan. Nah, tabungan di bank semakin besar. Nah, ini gambaran seperti ini ya. Bunga tabungan bertambah karena tabungan. Ini bunga tabungan, ini tabungan. Gitu. Ya, tabungan di bank semakin besar, bunga tabungan semakin besar, maka akan seperti ini. Nah, ini adalah struktur, tapi digambarkan dengan stock flow ini. Sama struktur tabungan tadi digambarkan dengan causal loop diagram, gitu kan contohnya. Nah, tentu saja ini akan ada interest rate, ini ada interest rate, gitu ya. Nah, kalau ini produksi cadangan. Sama ini. Nah, populasi itu akan begini, ya. Ini dengan causal loop diagram, ini stock flow diagram. Nah, populasi kematian akan seperti ini. Kalau di causal loop diagram akan seperti ini. Ya. Causal loop diagram ini stock flow ini. Causal loop diagram begini, stock flow-nya begini. Ya. Causal loop diagram begini, stock flow-nya begini. Causal loop diagram ini, stock flow begini. Nah, ini fertilitas. Maka fertilitas dan ini akan ada ketika karena ini semakin lengkap. Gitu. Nah, kita coba modelkan dengan Vensim ya, teman-teman. Nih. Mana Vensim? Nah, nanti teman-teman akan seperti ini. Ini stoknya ya. Ini ada stok, ada variabel. Kita tulis populasi. Nah, populasi bertambah karena kelahiran. Nanti dia buat flow. Nanti di perdalamnya di peta strip ini contoh soal. Ini bertambah karena apa? Kelahiran. Gitu. Berkurang karena apa? Karena kematian. Gitu. Nah, populasi semakin besar, maka kelahiran semakin besar. Populasi semakin besar, kematian semakin
besar. Nah, tetapi ini bisa saja diberi tanda positif dan negatif. Nah, tetapi ini sudah persamaan matematik ya. Tidak perlu lagi walaupun ini bisa ya, misalnya seperti ini. Bisa saja dikasih tanda, tetapi karena ini sudah lengkap. Lengkapnya nanti gimana? Nah, nanti ditambah ini satu variabel lain yang namanya fertilitas. Misalnya. Terus apalagi ini harapan hidup. Harapan hidup gitu kan. Seperti tadi. Fertilitas, kelahiran gitu ya. Ini udah cukup untuk pemodelan, tinggal kita mengisi persamaan matematiknya. Nah, gimana persamaan matematik isi? Nah, klik ini hitam semua, ini artinya belum diisi apapun. Misalnya populasi awal. Kita harus tahu populasi awalnya misalnya berapa? 1000, 10.000, 100.000. 100.000 apa nih? Unitnya populasi atau pop. Ya. Oke. Nah, fertilitasnya berapa? Fertilitas 0,04 ini fertilitas maksimal manusia. Ya, satuannya 4% per tahun atau 1 per tahun, gitu kan? 1 per year. Ini saya lupa mendefinisikan waktu. Apa? Nah, harapan hidupnya berapa tahun? 70 tahun misalnya ya. Harapan hidup manusia 70 tahun. Gitu. Nah, ini persamaannya bukan plus minus lagi, tapi persamaan matematik. Kelahiran itu apa? Fertilitas kali populasi. Gitu. Kematian itu apa sih? Kematian itu populasi dibagi harapan hidup. Satuannya apa? Satuannya populasi per tahun atau jiwa per tahun kan kematian itu kan. Kalau kelahiran satuannya apa? Jiwa per tahun juga, populasi per tahun. Nah, ini saya percepatnya nanti diperinikannya. Oh, seperti ini. Nah, ini adalah struktur yang menggambarkan kenyataan perkembangan populasi di dunia nyata. Ini strukturnya yang digambarkan dengan stock flow, dengan causal loop diagram, seperti tadi sudah ya. Masih ingat kan? Nah, ini gambar. Nah, bedanya apa? Nah, ini bisa disimulasikan. Berapa? Gimana kalau disimulasikan? Misalnya contoh seperti ini. Ini saya buat misalnya ini hasil simulasinya ya teman-teman. Bentar, saya salah. Ini ada apa lagi ini?
Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah strukturnya struktur model yang menggambarkan struktur kehidupan tentang populasi. Ada fertilitas, ada harapan hidup, ada kelahiran, ada kematian, maka populasi berkembang, gitu ya. Nah, ini model, ini hasil simulasi atau model dari behavior over time, ya. Gitu. Ini model dari behavior over time-nya. Gitu. Nah, kalau kita yang diinginkan ini tidak sesuai, misalnya, yang tidak diinginkan ya tinggal melihat ke strukturnya. Kalau ini jadi problem, gitu kan, tinggal apakah harapan hidup atau fertilitas yang diubah. Misalnya ini fertilitas dikecilin, ya akan turun gitu ya. Bentar. Nah, misalnya fertilitas ya. Sebentar. Minumnya nol. Ini ya, ini adalah model dari struktur dunia nyatanya. Ya, ini adalah model dari behavior over time-nya atau hasil simulasi atau behavior over time model, gitu. Kalau seperti ini diekstrapolasi ya boleh, gitu ya. Ini misalnya tahun 2000, gitu ya, misalnya. Ini nanti aja lama, nanti lama. Ya, misalnya ini simulasinya seperti ini, ya. Hasil simulasi. Nah, kalau ingin mengubah ini, ya, intervensinya bukan ini, tapi lihat struktur yang menyebabkan ini apa? Struktur ini. Nah, tinggal apakah fertilitasnya diturunkan, gitu kan ya? Nah, kalau fertilitas turun ya turun populasinya kan, seperti ini, tuh kan, gitu. Maksimal. Atau bisa juga harapan hidup diturunkan, gitu. Mau harapan hidup turun? Nggak mau kan, gitu kan. Harapan hidup sepanjang-panjangnya, kalau bisa naik 80 tahun, maka ini naik, gitu kan ya. Nah tentu fertilitas ini yang diturunkan, gitu ya. Gitu. Tuh, angkanya turun nih. Gitu. Nah ini adalah strukturnya yang menggambarkan
struktur kehidupan dunia nyatanya, hubungan sebab akibat. Nah, ini hasil simulasinya atau representasi dari behavior over time di dunia nyatanya. Nah, ini mirip nggak dengan data statistik Indonesia? Nah, kalau mirip, ya bolehlah model ini dipercaya. Kalau tidak mirip, ya ini ngaco modelnya. Gitu. Maka itu yang sering kita secara umum divalidasi, namanya validasi, walaupun sesungguhnya itu tidak tepat benar memvalidasi seperti itu ya. Seringkali over ekspektasi. Kalau divalidasi bagus, padahal validasi itu hanya menggambarkan hasil simulasi dengan data historis, gitu kan. Bukan validasi artinya prediksinya akurat 99%, bukan begitu, tapi kedekatan ini. Gitu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, langsung ke PR. Ini sebentar lagi ya. Ini habis nih waktu presentasi kalian berbicara soal konsep. Oke, supaya tidak liar, ya. Jadi sambil membahas causal loop diagram, PR sambil saya sedikit-sedikit dimasukkan konsep sama teorinya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Alia? Siapa yang siap? Bintara? Virginia? Ansel? Iqbal? Pika? Siapa yang mau? Pika? Oke, saya persilakan.